Hai Habiters, balik lagi nih di channel Orbit Learning. Kembali lagi kita akan belajar bersama. Kali ini kita akan belajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Untuk kelas 5, materinya mengenal simbiosis. Nah, sebelum masuk ke materi, pertama-tama bisa kalian lihat pada slide yang ini. Video dari berbagai hewan dan tumbuhan yang berinteraksi satu sama lain. Menurut kalian, apa yang terjadi dalam klip tersebut? Yang pertama, ada video kutu yang berada di bulu hewan. Kemudian video yang kedua, ada remora yang menempel pada penyu. Kemudian yang di sebelah sini, ada video burung yang hinggap di sarang. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama ada apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup bersama. Dalam biologi, istilah ini merujuk pada interaksi antara dua spesies yang berbeda. Nah, interaksi ini memiliki dampak pada organisme yang terlibat. Kita akan membahas 3 jenis utama hubungan simbiosis yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Simbiosis yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Langsung saja ya kita masuk ke jenis simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis mutualisme. Mutualisme adalah jenis hubungan simbiosis di mana kedua spesies yang terlibat mendapatkan manfaat dari interaksi mereka. Dengan kata lain, simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua organisme. Nah, ini ada ada video kerak lumut yang merupakan contoh dari simbiosis mutualisme antara jamur dan alga atau cyanobacteria. Nah, selanjutnya pada jenis simbiosis mutualisme ini ada contohnya nih. Yang pertama, contohnya yaitu hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mengumpulkan nektar dari bunga. Dalam prosesnya, mereka mengambil serbuk sari dan memindahkannya ke bunga lain sehingga memudahkan penyerbukan. Nah, contoh yang kedua ada ikan badut dan anemon. Ikan badut hidup di antara tentakel menyengat anemon laut, sementara anemon memperoleh nutrisi dari produk limbah ikan badut. Selanjutnya ada jenis simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah jenis hubungan simbiosis di mana satu organisme diuntungkan dari interaksi tersebut, sementara organisme lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Hubungan ini memungkinkan spesies yang diuntungkan mendapatkan keuntungan tanpa mempengaruhi spesies lainnya. Nah, di sini sebelah sini ada contoh video remora yang menempel pada hiu. Remora memperoleh mobilisasi, perlindungan, dan sisa-sisa makanan yang didapatkan dari hiu tanpa mempengaruhi secara signifikan kehidupan hiu. Nah, selanjutnya ada contoh yang lainnya. Nah, simbiosis komensalisme contoh yang pertamanya yaitu hubungan antara teritip dan ikan paus. Teritip menempel pada paus untuk mengakses perairan yang kaya akan plankton, sementara paus tidak mengalami bahaya atau manfaat yang signifikan. Kemudian ada contoh tanaman epifit dan pohon. Tanaman epifit seperti anggrek tumbuh di pohon, mendapatkan akses lebih baik ke sinar matahari, udara, dan air hujan yang tanpa merusak pohon. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan simbiosis di mana satu organisme atau kita sebut parasit mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan organisme lain yang disebut inang. Kemudian parasit ini mendapatkan nutrisi, tempat berlindung atau sumber daya lain dari inang yang menyebabkan kerugian bagi inang dalam prosesnya.
Nah, di sini ada contoh video cacing pita yang hidup pada usus manusia. Mereka menyerap nutrisi kita dan menyebabkan malnutrisi serta gangguan penyakit lainnya pada organ pencernaan manusia. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, ini contoh dari simbiosis parasitisme yang lain, yaitu yang pertama ada kutu yang menempel pada kucing. Kutu ini menyerap darah dan nutrisi dari kucing. Hal ini menyebabkan kucing kehilangan darah, iritasi kulit, atau terjangkit penyakit lainnya. Kemudian ada Rafflesia dan ranting pohon. Nah, Rafflesia ini merupakan salah satu tanaman yang jumlah klorofilnya itu sedikit sehingga dia kekurangan klorofil dan tidak dapat berfotosintesis sehingga ia akan mengambil nutrisi dan air dari tumbuhan inangnya. Hal ini menyebabkan tanaman yang menjadi inangnya menderita, bisa jadi malah tidak malah layu tanaman inangnya seperti itu. Nah, gimana? Udah makin paham kan tentang apa itu simbiosis, bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi, kemudian ada jenis-jenis simbiosis. Nah, buat kalian yang mau belajar pembahasan yang lainnya, ataupun mau latihan-latihan soal TKA, UTBK, kalian bisa subscribe akun Orbit Learning. Kemudian, kalian juga jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok Orbit Learning supaya nggak ketinggalan info pendidikan lainnya. Bye-bye, sampai di pembahasan-pembahasan berikutnya.